Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina mudatul umma ma ba'da la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis, kitab yang menjelaskan tentang hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita ngaji pada malam hari ini, kita baca Al-Fatihah. Kita kirimkan pahalanya kepada Nabi Muhammad, kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa menjadikan ilmu yang barokah, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babu as-sabi'u fi fadilati siwaki. Al-babu adapun bab, as-sabi'u yang ketujuh, itu fi fadilati siwaki, di dalam menjelaskan keutamaan siwak, bersiwak. Itu fi fadilati siwaki, di dalam menjelaskan keutamaan siwak. Qala telah bersabda, Qala telah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakaatani adapun salat 2 rakaat. Rakaatani adapun salat 2 rakaat. Bisiwakin dengan siwak. Bisiwakin dengan siwak maksudnya adalah dengan menggunakan siwak. Itu khairun lebih baik. Itu khairun lebih baik min sab'ina dari 70. Min sab'ina dari 70 apanya? Rakaatnya bighairi siwakin, dengan tanpa menggunakan siwak. Bighairi siwakin, dengan tanpa menggunakan siwak. Jadi hadis yang pertama yang menjelaskan tentang siwak adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwakin. Salat sunnah yang kita lakukan ini lebih dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada salat sunnah 70 rakaat dengan tanpa siwak. Di sini tidak dijelaskan apakah ini salat sunnah ataupun salat wajib. Bisa jadi Nabi Muhammad mengatakan ini berlaku sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang paling penting ketika kita melakukan sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak, itu lebih baik daripada kita sholat 70 rakaat dengan tanpa menggunakan siwak. Jadi siwak itu keutamanya sangat luar biasa. Bahkan di dalam sahranya itu ada keutamaan menggunakan siwak. Keutamaan menggunakan siwak itu adalah tibu rohiatil fam wa tadzakkuru syahada indal maut. Jadi salah satu keutamaan siwak itu adalah menjadikan mulut itu wangi. Wangi di sini adalah indal malaikat. Jadi kalau kita menggunakan siwak, nanti mulut kita itu akan wangi. Yang kedua, tadzakkuru syahada indal maut, mengingatkan syahadat, kesaksian ketika kita akan meninggal. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan siwak ketika hidup, maka ketika nanti kita akan meninggal akan memudahkan kita untuk
bersahadat, dalam artian kita ini mengucapkan kalimat yang baik sebelum meninggal. Kan biasanya kalau ada orang mau meninggal biasanya ditalkin. Nah, agar kita mudah ditalkin, kemudian kita mengucapkan syahadat ketika mau meninggal, maka ketika kita masih hidup dianjurkan untuk menggunakan siwak, memudahkan kita untuk mengingat kalimat syahadat ketika mau meninggal itu. Terus yang selanjutnya, waqala, dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah siapa kalian. Tasawwaku, bersiwaklah siapa kalian. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak. Fa inna siwaka, karena sesungguhnya siwak itu madharatun, yang mensucikan. Itu madharatun, yang mensucikan, lil fami, bagi mulut. Mardotun, yang meridoi. Mardotun, yang meridoi. Yang meridoi lirabbi, kepada Tuhan. Lirabbi, kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami mardotun lirabbi. Jadi Nabi Muhammad bersabda, siwaklah kalian, menggunakan siwaklah kalian, karena di dalam siwak itu terdapat alat yang bisa menggunakan untuk bersuci bagi mulut, kemudian menjadikan Allah ridho kepada kita. Jadi siwak itu ada dua keutamaan kalau dalam hadis yang kedua. Yang pertama itu bisa menjadikan mulut kita suci, yang kedua menjadikan Allah ridho kepada kita. Itu hadis yang kedua. Waqala, dan bersabda siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sitatun, adapun perkara 6. Sitatun, adapun perkara 6, min sunanil wudu'i, itu min sunanil wudu'i, sebagian dari sunnahnya beberapa rasul. Itu min sunanil mursalina, itu sebagian dari beberapa sunnahnya beberapa rasul. Al-haya'u, rupanya malu. Al-haya'u, rupanya malu. Wal hilmu, dan bijaksana. Wal hilmu, dan bijaksana. Wal hijamatu, dan bekam. Wasiwaku, dan siwak. Wa ta'aturu, dan memakai minyak wangi. Wa ta'aturu, dan memakai minyak wangi. Wa kasratul azwaji, dan memperbanyak istri. Wa kasratul azwaji, dan memperbanyak beberapa istri. Jadi hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang keutamaan siwak itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sittatun min sunanil mursalina al-haya'u wal hilmu wal hijamatu wasiwaku wa ta'aturu wa kasratul azwaj. Jadi ada 6 perkara yang menjadi sunnahnya para rasul. Ada 6 perkara yang menjadi kebiasaan para rasul. Yang pertama itu adalah haya, sifat malu. Jadi sifat malu itu adalah salah satu sifat yang emang sudah melekat dalam diri Rasul. Jadi kalau kita punya sifat malu, berarti menunjukkan bahwasanya kita ini punya sifat yang sama dengan para Rasul. Yang kedua adalah al-hilmu. Hilmu itu bijak. Bijak itu apa? Bijak itu ketika kita menghadapi masalah itu tidak gegabah. Atau ketika kita menghadapi permasalahan, kita itu bisa menghadapinya dengan santai. Contoh misalkan kita mendapatkan musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, tidak serta-merta kita langsung putus asa, tapi kita berdoa, cari solusi. Nah, itu termasuk dari sifat bijak. Yang selanjutnya adalah bekam. Bekam ini juga menjadi salah satu kesunahan dari para rasul. Mungkin kalau secara kesehatan juga bagus dibekam. Yang selanjutnya adalah memakai siwak. Siwak itu yang
yang paling bagus menggunakan kayu arok. Kayu arok itu ya mungkin siwak-siwak yang kalian pakai itu namanya kayu arok. Yang selanjutnya adalah memakai minyak wangi. Jadi kalau di sini ada yang nggak wangi, berarti tidak mengikuti kesunahan Rasul. Tapi kalau kita wangi, itu berarti menunjukkan kita ini memiliki karakter, memiliki sifat yang sama dengan para Rasul. Alasannya apa? Li'anna khildal malaikah minal basar arrihi atau ibi. Karena salah satu alasan kenapa malaikat itu suka kepada manusia itu karena wangi. Jadi malaikat itu akan senantiasa mencintai orang-orang yang wangi. Kalau kitanya bau, itu malaikat nggak mau mendekat. Wahum yukhallituna lirusul. Dan para malaikat itu senang ketika mengikuti para rasul. Kenapa? Karena para rasul itu selalu memakai minyak wangi, sehingga para rasul itu didekati oleh para malaikat. Kalau kalian pengen dicintai oleh malaikat, maka kalian tuh harus wangi, pakai minyak wangi. Karena bagian yang dicintai, disukai oleh malaikat dari seorang manusia adalah seseorang yang punya wangi yang baik. Wangi itu maksudnya apa? Kita pakai minyak wangi gitu. Yang selanjutnya adalah memperbanyak istri. Nah, satu aja belum punya, apalagi banyak. Satu aja dulu gitu. Tapi kalau misalkan kamu punya kemampuan secara finansial, ya boleh lebih dari satu. Fankihu ma tobalakum masna wasulasa waruba. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu adapun perkara tiga. Salasun adapun perkara tiga itu wajibatun, sunnah muakkad. Di sini wajibatun adalah sunnah muakkad, disalahnya itu bukan wajib. Itu wajibatun sunnah muakkad ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Al-ghuslu, rupanya mandi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wasiwaku, dan siwak, wa masutibi, dan memakai minyak wangi. Jadi hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang siwak itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wasiwaku wa masutibi. Ada tiga perkara yang sangat dianjurkan, sangat disunahkan bagi setiap orang muslim, yaitu mandi ketika hari Jumat. Nah, kamu itu kalau mau melaksanakan sholat Jumat sebisa mungkin mandi. Dan ketika kamu pergi sekolah di hari Jumat, niat sunnah sholat, niat mandi sholat Jumat. Itu bisa terjadi, bisa hasil. Kemudian yang kedua adalah siwak. Ini juga sangat dianjurkan bagi setiap orang muslim. Yang ketiga itu adalah memakai minyak wangi. Mau ngaji pakai minyak wangi. Walaupun belum mandi, ya minimal tubuh kita wangi, biar malaikat itu mendekat kepada kita. Tapi kalau kita bau, malaikat itu nggak mau mendekat. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Thayyibu, wangikanlah siapa kalian. Wangikanlah siapa kalian. Afwahakum, pada beberapa mulut kalian. Afwahakum, pada beberapa mulut kalian. Afwahakum, pada beberapa mulut kalian, bisiwaki, dengan siwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu thariqul Qur'ani, jalan atau adabnya Al-Qur'an. Adabnya membaca Al-Qur'an. Itu thariqul Qur'ani, adabnya atau caranya, jalannya membaca Al-Qur'an. Yang selanjutnya itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Thayyibu afwahakum bisiwaki fa innahu thariqul Qur'an. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk mewangikan mulut kita dengan cara menggunakan siwak. Karena siwak itu adalah salah satu cara, salah satu adab ketika kita membaca Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran nggak pakai siwak. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, salah satu adabnya, salah satu hal yang alangkah bagi kita lakukan adalah bersiwakan dulu, biar lancar membaca Qurannya, nggak belepotan. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rohimah menyayangi. Rohimah menyayangi siapa? Allah.
Rahimah menyayangi siapa Allah al-mutahallilina pada beberapa orang yang menyala-nyalai gigi. Al-mutahallilina yang menyalai, beberapa orang yang menyala-nyalai min ummati dari umatku fil wudu'i dalam wudu, menyalai aja. Al-mutahallilina pada beberapa orang yang menyala-nyalai min ummati dari umatku fil wudu'i dalam wudu. Wa ta'ami dan makanan. Wa ta'ami dan makanan. Yang selanjutnya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak adalah rahimallahu al-mutahallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Salah satu alasan kenapa Allah menyayangi kepada seseorang itu adalah ketika seorang tersebut menyala-nyalai gigi ketika wudu dan menyala-nyalai makanan. Contoh gini, ketika ada seseorang mau berwudu kemudian dia menggunakan siwak, maka Allah itu akan memberikan kasih sayang. Kemudian ketika seorang tersebut makan, setelah makan kemudian kita menghilangkan sesuatu yang ada pada mulut, bi ikhraji ma baqiya minhu bainal asnan. Jadi maksud dari Allah mencintai orang yang menyala-nyalai dari umatku itu maksudnya adalah ketika kita berwudu membersihkan gigi kita, kemudian ketika makan dengan cara mengeluarkan sesuatu yang ada pada gigi kita, baik itu kotoran ataupun yang lain. Karena apa alasannya? Nanti Nabi Muhammad itu akan berdoa. Da'a sallallahu alaihi wasallam lahum birrahmah lihtiyadihim fil ibadah. Nabi Muhammad itu akan mendoakan kepada seseorang yang menyala-nyalai. Menyala-nyalai itu membersihkan. Berdoa mudah-mudahan orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatakhallalu jangan menyala-nyalai siapa kalian. La takhallalu jangan menyala-nyalai kalian bil asi dengan kayu garu. Bil asi dengan kayu garu. Tahu kayu garu? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Kayu garu itu sesuatu yang memiliki bau yang wangi. Warohaini dan kayu roihan, kayu yang wangi. Waroihani dan kayu wangi, kayu yang wangi. Walkosabi dan bambu. Walkosabi dan bambu. Fa'innahu karena sesungguhnya menyala-nyalai. Fa'inahu karena sesungguhnya menyala-nyalai dengan perkara itu, dengan kayu garu, dengan bambu, dengan bau yang wangi, itu yurisu mewariskan atau menyebabkan, itu yurisu mewariskan atau menyebabkan menyala-nyalai al-iklata pada sakit gigi. Al-iklata pada sakit gigi. Jadi Nabi Muhammad itu ngasih solusi. Kalau kita mau membersihkan mulut kita, pengen bersiwakan, maka jangan menggunakan kayu garu, jangan menggunakan kayu yang wangi, jangan menggunakan dengan bambu. Kenapa? Karena kalau kita menyala-nyalai gigi kita, membersihkan gigi kita dengan perkara tersebut, itu menyebabkan gigi kita tuh gampang sakit. Waqala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatun adapun salat. Wasolatun adapun salat disiwakin dengan siwak itu khairun lebih baik min sab'ina dari 70 min sab'ina dari 70 apanya sholatan sholatnya bigoiri siwakin dengan tanpa menggunakan siwak. Yang selanjutnya Nabi Muhammad bersabda sholatun bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bigoiri siwakin. Satu sholat yang kita lakukan dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada sholat yang kita lakukan sebanyak 70 dengan tanpa menggunakan siwak. Waqala dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mazala senantiasa siapa Jibrilu malaikat Jibril. Mazala senantiasa siapa Jibrilu malaikat Jibril itu yusini mewasiatkan kepadaku. Yusini berwasiat. Itu yusini berwasiat
ni kepadaku bisiwaki dengan menggunakan siwak. Bisiwaki dengan menggunakan siwak. Bisiwaki dengan menggunakan siwak hatta khositu sehingga takut siapa saya. Sehingga takut siapa saya khositu sehingga takut siapa saya an yadrodanna agar rontok apa yang rontok asnani beberapa gigiku. Asnani beberapa gigi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah mazala Jibrilu yusini bisiwak hatta khositu ayyadrodanna. Jadi malaikat Jibril itu senantiasa memberikan wasiat, memberikan nasihat kepadaku untuk menggunakan siwak sampai saya dikhawatirkan gigi saya itu rontok. Waqala dan bersabda sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umirtu diperintahkan siapa saya? Umirtu diperintahkan siapa saya? Bisiwaki dengan siwak. Bisiwaki dengan siwak hatta khiftu sehingga takut siapa saya? Hatta khiftu sehingga takut siapa saya? Ala asnani atas beberapa gigiku. Ala asnani atas beberapa gigiku. Kemudian yang terakhir itu Nabi Muhammad bersabda, umirtu bisiwaki hatta hifdzu ala asnani. Saya diperintahkan untuk menggunakan siwak sampai saya dikhawatirkan gigi saya itu rontok. Al-babu as-samin fi fadilatil adzan ilahuna wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.